Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ah wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du fa'usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi sirri wal alan fa'ati'ullaha wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Yang saya hormati para bapak, para ibu, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah dan urtum yang lain, para bapak takmir Masjid Al-Arqam, dan juga seluruh jamaah kuliah subuh Ahad pagi yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti pengajian sebagaimana ahad-ahad pagi yang lain. Semoga kehadiran kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinilai sebagai bagian dari amal soleh kita yang diterima dan diridhoinya. Salawat serta salam Allah semoga dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikut setianya. Semoga termasuk kita semua sampai di hari kemudian nanti. Selanjutnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada pembawa acara maupun kepada panitia yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan pengajian yang kesekian kalinya. Adapun pengajian yang akan saya bawakan adalah dengan tema revitalisasi dakwah Muhammadiyah. Ini kita kaji dikarenakan dakwah persyarikatan Muhammadiyah ini tidak boleh berhenti. Lebih-lebih sekarang sudah memasuki tahun 1444 Hijriah. Dengan berhentinya ataupun kendornya dakwah persyarikatan Muhammadiyah, maka akan makan seluruh potensi dan amal usaha yang ada. Amal usaha baik sekolahan, rumah sakit, panti asuhan, toko-toko maupun amal usaha yang lainnya itu ada dikarenakan ada dakwah atau ada pengajian. Dari pengajian lahirlah amal usaha. Tanpa pengajian berarti akan mengendorkan daripada amal usaha itu sendiri. Di samping itu, tanpa adanya pengajian semacam ini, maka ukhuwah
Islamiyah ataupun uhwah sesama anggota Persyarikatan Muhammadiyah juga akan mengendur pula. Para Bapak yang saya hormati, sebelum kita kaji lebih lanjut, mari kita lihat dulu tantangan-tantangan yang menghadang kita saat ini. Ada 4 tantangan yang paling menonjol. Yang pertama adalah realitas baru dunia media sosial dan perkembangan teknologi IT yang mempengaruhi pola hidup dan dakwah kita. Di mana dengan adanya media sosial ini, tidak kita pungkiri Bapak Ibu, memang mempermudah jangkauan, mempermudah gerak langkah hidup kita. Yang semula kita tidak bisa memantau anak-anak kita yang ada di luar negeri ataupun di luar daerah, dengan adanya media sosial ataupun dengan adanya HP Android ini, maka sewaktu-waktu kita bisa memantau dan mengetahui di mana dan baru apa keadaan anak-anak kita yang baru belajar di luar negeri maupun baru belajar di luar kota. Dulu manakala ada teman yang meninggal dunia, ngelayati, didatangi satu persatu dengan surat Melayu. Tapi dengan adanya HP ini sekarang, satu grup mungkin sudah mencapai ribuan orang karena grup kita banyak saudara-saudara yang bergabung di situ. Tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya media sosial itu juga membuka peluang. Di sana ada bully, di sana ada ujaran-ujaran kebencian, dan juga di sana tersebar hoax yang semestinya kita seharusnya tidak ikut latah menyebarkannya ataupun membacanya ataupun meyakini akan isinya. Tetapi kadangkala kita begitu mendapatkan informasi belum dibaca seluruhnya secara tuntas, ujuk-ujuk itu apa Pak? Kita lempar kepada orang lain dengan harapan kita sebagai pelempar bola yang pertama dan kita bangga untuk itu. Nah, dengan adanya IT ini juga, maka maaf di salah satu kabupaten di kabupaten kami Temanggung sekarang ada 425 pasangan usia dini yang seharusnya belum boleh menikah secara undang-undang, tetapi harus terpaksa kawin. Ada terpaksa kawin, ada kawin paksa. Dan kemarin Bapak Bupati Temanggung buat surat edaran tentang hal ini supaya ada penanggulangan tentang kawin dini ini. Memang dulu wanita itu boleh menikah ketika sudah usia 16 tahun. Tapi sekarang ada peraturan baru harus sudah umur 19 tahun. Padahal selama 2 tahun mereka belajar di rumah pakai Zoom, kemudian kebablasan nonton macam-macam, akhirnya kenalan dengan orang-orang lewat media itu, akhirnya berakhir di pelaminan yang seharusnya mereka itu belum waktunya. Itu tantangan apa tidak Bu? Tantangan ya? Ya. Mempengaruhi pola hidup dan pola dakwah. Di mana dulu dakwah itu antara ustadz dan para santri, kiai dengan santri, guru dengan muridnya tatap muka semacam ini, tetapi sekarang sudah banyak anak-anak muda yang mengatakan, alah belajar lewat media saja juga bisa kok, datang repot-repot datang di masjid, kok datang di tempat pengajian.
Wong sambil nyupir juga bisa kita mengikuti dakwah, itu begitu. Kemudian yang kedua, realitas paham keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Realitas paham keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dulu asal warga Persyarikatan Muhammadiyah, sholatnya sejak takbiratul ihram sampai tahiyat awal, tahiyat akhir, apakah itu sholat yang 2 rakaat, apakah sholat yang ada tahiyat awalnya, itu seragam sejak takbir sampai salam. Sekarang saya melihat di masjid-masjid Muhammadiyah, sudah banyak teman-teman kita ketika tahiyat akhir pada rakaat kedua, yang kebetulan sholatnya itu hanya 2 rakaat, duduk tahiyatnya sudah macam-macam. Ada yang iftiros, ada yang tawaruk. Ya tidak, Bu? Padahal kalau kita kembali kepada keputusan Majelis Tarjih, buku ketiga yang tebal itu halaman 500 sekian, di sana ada perdebatan secara ilmiah dengan menelusur sanad dan matannya itu. Maka Muhammadiyah tetap bersikukuh bahwa setiap tahiyat akhir menjelang salam itu duduknya mesti dengan tawaruk. Ya betul, Pak. Coba nanti diteliti lagi itu. Harganya buku 125.000 pun nanti teliti lagi. Nah, kalau Ramadan, sejak ada Majelis Tarjih tahun 1927, kita tanggal 15 ke atas sudah tidak pakai doa kunut. Tetapi di Masjid Muhammadiyah karena kemasukan daripada teman-teman baru yang serupa tapi tak sama, ya tidak, Pak. Akhirnya mengajak jamaah kita juga kemudian pakai doa kunut, sementara kita kemudian nganut saja dengan alasan wong dia imam fasih bacaannya, meskipun secara ideologi, secara pemahaman fikih maksud saya, itu adalah sebetulnya berbeda dengan Muhammadiyah. Ini paham keagamaan yang ada di lingkungan kita sendiri adalah sudah semacam itu. Nah, itu tantangan tidak ke dalam ini. Kemudian tantangan ketiga, dinamika perkembangan multikulturalisme. Jadi adanya kultur yang begitu kompleks, ini juga mempengaruhi, menjadi tantangan bagi kita. Ya, yakni paham tentang hak asasi manusia. Dengan alasan hak asasi manusia, saya punya hak untuk ini, hak untuk itu. Sehingga kita melihat di televisi dan di YouTube ada seorang laki-laki yang menikah dengan kambing. Ya betul, Bu. Dengan alasan hak asasi manusia, wong saya mau kok, kambingnya juga mau kok. Padahal kalau ada kambing disetubui manusia itu kan harus dibunuh kambingnya secara fikih. Ya betul, Pak. Dengan bangganya ditayangkan di televisi, mengatakan, ini loh, aku toh bisa semacam itu. Dengan alasan hak asasi manusia. Dengan alasan hak asasi manusia juga. Dan itu anak-anak saya sendiri kok. Saya racun, saya temik, hak saya. Akhirnya menjadi semacam itu. Sehingga dengan alasan hak asasi manusia itu, sehingga kadangkala hak asasi orang lain itu tidak terpelihara. Akhirnya yang mengatakan hak asasi manusia itu asal orang yang kuat,
bisa melakukan apa saja terhadap orang yang lemah dengan alasan ini wong hak saya. Sudah ada apa belum semacam itu, Bu? Masya Allah ya. Kemudian tantangan demokrasi yang mengarah kepada demokrasi liberal. Kemarin saya ngomong-ngomong sama ketua DPD sebuah partai, bilang sama saya, Pak Asyari, besok ini kalau akan mencari calon bupati harus orang kaya. Kok bisa bukan orang soleh, saya bilang begitu. Ya Pak Asyari, sekarang ini meskipun orang soleh, magang bupati, magang DPR, kok tidak punya uang untuk di Temanggung, rupanya kok tidak jadi gitu. Kalau di Wonosobo gimana Pak? Itu namanya tantangan. Jur kira-kira sopo untuk Temanggung, sing sampai harap calonake. Makirin Pak Nesek Padus tiang. Sing kira-kira tiang ruang make gada arto, sebab pun didisi kalian ingkang riyen-riyen modeling ngeten niku. Padahal jan ming 20.000 niku Pak. Regone tiang setunggal niku. Sekarang 20.000 dibagi 5 tahun, setahun itu 300 dino, setidaknya asal piteng ketip Bu. Orang ngerti ketip mbak-mbak nggih. Dadi ini kita ketip niku. Jadi aktif ngaji di masjid ini, orangnya solih, pinter, mungkin alumni Timur Tengah, mungkin 20 juz sampai 30 juz dia apal, ahli tahajud, jujur, magang DPR, kemudian magang bupati, tidak punya uang, kadang dipreti karo masyarakat. Ini betul Bu. Ini adalah fakta dan realita. Keadaan demokrasi yang kebablasan. Padahal yang dimaksud daripada Pancasila tidak semacam itu. Yaitu memilih orang-orang yang memang ahli di bidangnya, sehingga nanti dalam memimpin itu adalah bisa memihak kepada rakyat, bisa membawa amanah umat. Di samping tadi ahli ibadah, jujur, pintar dan sebagainya, dia memang betul-betul ingin niat ibadah, tidak niat golek pulian. Ya betul Bu. Nih. Kemudian masih multikulturalisme adalah penyalahgunaan kata toleransi. Toleransi di sini kemudian disalahgunakan dalam arti bahwa manakala orang yang bersikukuh dengan akidahnya, dia kemudian penampilannya adalah sesuai dengan agamanya, mungkin dianggap oleh orang-orang dianggap tidak toleran. Kalau dia diundang untuk mengikuti ritual keagamaan, agama lain tidak datang, dikatakan tidak toleran. Padahal di dalam Islam sudah jelas bahwa dalam masalah ritual, ubudiyah, sudah ada aturannya sendiri-sendiri, yaitu lakum dinukum waliyadin. Berarti di dalam sosial kemasyarakatan adalah selama itu tidak melanggar batas-batas akidah dan ibadah, kita diperkenankan. Tetapi kadangkala tidak demikian yang terjadi di masyarakat. Sudah jelas kita mayoritas tidak terbiasa kita melakukan ritual-ritual semacam itu, kemudian diundang pada upacara ritual tersebut. Nah, berarti ini adalah siapa kemudian yang memulai, kan begitu ya Pak ya?
Sementara kita tidak pernah mengundang mereka untuk sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha di tanah lapang, karena kita tahu bahwa mereka memang tidak selayaknya melakukan itu. Begitu. Kemudian adanya paham pluralisme juga tantangan, di mana menurut kamus sosiologi, ilmu jiwa sosial, pluralisme itu adalah suatu paham di mana paham itu mengakomodir sesuatu yang berbeda, tetapi yang berbeda itu harus dalam bingkai kesatuan. Oke, dalam hal itu hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika memang kita dukung. Tetapi pluralisme kemudian di dalam, kalau kita harus mencampur adukkan antara paham-paham yang ada, kemudian dijadikan satu paham yang harus kita ikuti, itu adalah tidak dibenarkan. Yu'minuna bi ba'dhin wa yakfuruna bi ba'dhin wa yattakhidhu baina dzalika sabila. Itu tidak boleh. Mengimani sebagian ajaran Islam dan mengkufuri sebagian ajaran Islam itu, wa yattakhidhu baina dzalika sabila, kemudian menganggap, membuat jalan di antara iman dan kafir dengan alasan ini adalah untuk ngemong orang lain, ngemong keyakinan orang lain. Tidak semacam itu. Dan ini sekarang menjadi tantangan. Ya. Kemudian tantangan yang keempat, realitas kehidupan global atau globalisasi yang membawa misi dan kemajuan ekonomi global yang liberal. Nah ini. Jadi ekonominya sekarang ekonomi liberal, kemudian kadangkala menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa yang namanya korupsi itu adalah salah satu jalan, salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Ada informasi begitu Pak kemarin Pak? Itu kan hanya cara saja untuk mendapatkan rezeki. Hanya caranya dia pakai korupsi. Kalau itu kemudian menjadi sebuah pernyataan pembenaran, maka komitmen untuk pemberantasan korupsi itu akan menjadi pudar. Menurut Bapak Yusuf Kalla, ketika Halaqah Ulama tingkat nasional di Guci, saat itu ketua Majelis Ulamanya masih Pak Din Samsudin, menggantikan Kiai Haji Sa'al Mahfuz. Saya mengikuti halaqah itu, beliau memberikan ceramah mengatakan begini, bahwa 90% kekayaan Indonesia ini dikuasai oleh 10% penduduk, sementara 10% kekayaan Indonesia itu dikuasai oleh 90% penduduk muslim. Jadi yang non-muslim itu menguasai 90%, yang muslim atau pribumi menguasai hanya 10% dari 90% orang. Jadi kalau beliau yang mengatakan pasti sudah berdasarkan penelitian karena dia punya staf ahli. Ya tidak Pak? Ini nyata apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Nah ini. Kemudian adanya misi dan ekspansi politik dan budaya. Saya membaca WA, apakah benar apa tidak, baru saja ada dropping WTS
dari luar negeri. Itu naik kontainer, Bu. Jadi tahunya itu bawa barang. Tapi itu ternyata membawa WT, wanita dengan pakaian you can see, kemudian pakai celana pendek, diturunkan satu persatu, yang mapah, yang menurunkan adalah seorang laki-laki. Nah, itu kan sudah ekspansi budaya, di mana watak bangsa Indonesia yang akhlakul karimah itu dirusak dengan semacam itu. Belum lagi menurut yang saya lihat di televisi bahwa ada oknum-oknum yang masih mau mendatangkan narkoba dari luar negeri yang itu jumlahnya tidak sekadar kilonan tapi tontonan. Leres, Pak? Itu tantangan apa tidak, Pak? Tantangan. Oleh karena itu maka dakwah kita, yaitu kegiatan dan proses transformasi harus tetap kita laksanakan. Mengfungsikan daripada teologi al-asr, yaitu watawasau bil haqi, watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran. Saya pernah mendengar ceramahnya Mas Bambang Wen bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surat ini sampai 8 bulan. Sementara Al-Ma'un hanya diterangkan oleh Ahmad Dahlan selama 3 bulan. Leres, Pak? Berarti Ahmad Dahlan memandang bahwa teologi al-asr ini sangat-sangat penting. Sampai 8 bulan lamanya. Sampai santrinya wadih. Ternyata ini sangat-sangat penting karena dengan dakwah, dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu akan melahirkan generasi solih, generasi sebagai pengamal Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam firman Allah surat apa, Bu? Adz-Dzariyat, ya, Bu. Wama Al-Anbiya 107. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga dakwah yang dibawa Nabi adalah dakwah untuk mencapai rahmatan lil alamin, bukan sekedar rahmatan lil muslimin. Tapi ini jangan kemudian dipelintir. Kalau ada orang khotbah menyampaikan akidah yang benar, dan kalau didengar oleh orang yang tidak sepaham, kemudian mungkin dianggap manasi telinga mereka, dikatakan ceramah kamu tidak rahmatan lil alamin. Kapan kemudian kita akan menyampaikan kebenaran? Kalau dikala kita menyampaikan ini yang hak begini, yang batal begini, kemudian menyinggung orang, dikatakan itu tidak tafsirkan dengan cara yang keliru, bahwa dalilnya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu adalah bahwa agama Islam dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang benar, dengan akhlak yang benar, dengan muamalah yang benar, menurut Rasulullah itulah akan membawa rahmatan lil alamin. Meskipun kalau itu diterangkan dengan gamblang, kok kemudian akan ada orang yang merasa tersinggung. Kan begitu nggih, Pak nggih? Tidak kemudian rahmatan lil alamin itu sebar-sebi boleh dilanggar. Dicari-carikan dalil yang sekiranya mendukung dari apa yang dilakukan oleh orang, yang sekiranya orang itu perlu dibela dengan dalil. Kalau demikian maka akhirnya akan menjadi rusak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana rahmatun. Sesungguhnya aku adalah rahmat.
muhdatun, yang dihadiahkan oleh Allah. Jadi Rasul ini adalah pembawa rahmat, sehingga dia disebut sebagai Nabiyur Rahmah. Nabiyur Rahmah. Ya. Nah, ar-rahmah itu sendiri Bapak Ibu di sini diartikan ar-raqqatu wa ta'attufu. Apa? Rikoh atau rokoh, yaitu kelembutan yang terpadu dengan rasa iba. Itu rahmat. Kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Tidak hanya kasihan, misake, tidak cukup di situ. Tapi ada upaya-upaya untuk bagaimana orang yang harus dikasihani itu terhindar dari sesuatu yang menyebabkan dia sedih dan susah. Sehingga kemudian Muhammadiyah ini terkenal sebagai organisasi yang senantiasa peduli terhadap kemanusiaan. Ya, filantropi sebagai gerakan, filantropi itu gerakan yang sangat-sangat luar biasa untuk ada semangat memberi kepada orang lain yang harus kita beri atau kita bantu. Ada juga yang menafsirkan bahwa rahmat itu berbentuk menyelamatkan seseorang dari kebodohan. Sehingga dalam Quran dikatakan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi melahirkan seseorang, mengeluarkan manusia dari zulumat ilan nur, kepada pepadan. Zulumat ini bentuknya jamak, di mana pepeteng-pepeteng itu sangat banyak, luar biasa. Sedang an-nur adalah bentuk mufrad. Artinya kebenaran itu hanya satu, yaitu al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datanya dari Tuhanmu, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu. Ini. Kemudian menunjukkan jalan untuk menjauhi kesesatan. Jadi rahmat itu adalah Nabi diutus sebagai pembawa rahmat, itu menunjukkan jalan supaya orang tidak sesat. Mesti akan berhadapan dengan berbagai macam problem di masyarakat yang sudah mapan dengan kesesatan. Ya tidak, Pak? Tapi harus disampaikan supaya orang itu terhindar dari kesesatan. Kemudian mencegah kemaksiatan dan menuntun kepada ketaatan. Itulah rahmat. Jadi kalau ada anak-anak kita yang akan sesat kok kita tidak membimbing, berarti kita tidak punya rahmat kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Karena rahmat hakikatnya adalah mencegah kemaksiatan dan menuntun kepada ketaatan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian marilah dalam jihad ini kita kembali, jihad lewat dakwah ini, kita kembali kepada firman Allah surat At-Taubah ayat berapa? 73 ya. Walladzina jahadu ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ini surat apa? Al-Ankabut ya, 69. Hai orang-orang yang beriman, hai Nabi, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, jihadlah kamu terhadap orang-orang kafir dan orang munafik. Ya. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka jahanam, dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya. At-Taubah 73.
Jadi di sini, wah kalau begitu itu keras Pak, itu radikal ayat. Ada yang mengatakan ada ayat yang radikal 360 sekian yang harus dihapus. Ada wacana begitu kemarin. Ada Pak? Nah, tidak begitu Pak maknanya ini. Jadi jahidil kufar wal munafikin itu manakala mereka itu memerangi kita. Manakala mereka itu tidak memerangi kita adalah tidak boleh kita perangi. Kan gitu maknanya. Ini qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Perangilah mereka di jalan Allah. Orang-orang yang memerangi kamu dan jangan kamu berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini penting. Jadi ayat jihad disampaikan, tidak kemudian kalau menyampaikan ayat jihad itu kemudian takut dituduh radikal. Memang kalau konteks ayatnya hanya satu tidak dikaitkan dengan ayat yang lain, seakan-akan memang radikal. Tetapi kalau dikaitkan dengan yang lain, siapa yang kita perangi? Yaitu orang-orang yang memerangi kita. Jadi kalau mereka tidak memerangi kita, ya tidak kita perangi. Bahkan mereka kita lindungi. Karena dalam pengajian fikih itu ada yang namanya kafir dhimmi, yaitu orang-orang kafir yang mendapat perlindungan dari orang-orang Islam. Kan begitu nggih Pak nggih? Kemudian dakwah ini adalah merupakan ruh bagi hidup dan gerak daripada Muhammadiyah. Jadi tanpa dakwah Muhammadiyah tidak punya ruh. Coba Bapak Ibu nanti membuka matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. MKCH. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan yang keempat. Di sana disebutkan Muhammadiyah bekerja untuk melaksanakan atau terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Luar biasa di sini, padahal itu dicetuskan sudah lama sekali. Pada saat sidang tanwir tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus 67. Di sini disebutkan Muhammadiyah bekerja. Kalau bekerja itu berarti harus serius sampai hasil. Ya betul Bu. Bekerja untuk apa? Untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, bidang ibadah, bidang akhlak, dan bidang muamalah dunyawiyah. Nanti rincangannya di belakang. Ya. Yang pertama di bidang akidah. Apa yang dikerjakan atau diupayakan Muhammadiyah untuk menjaga akidah umat? Tidak lain Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni. Ya. Akidah Islam yang murni yang bagaimana? Yaitu yang bersih dari gejala-gejala syirik. Yang bersih dari gejala-gejala bid'ah dan khurafat, ya, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Luar biasa 67 Muhammadiyah sudah menyebut istilah toleransi. Jadi di dalam kita berakidah yang benar itu tetap harus menjaga prinsip toleransi terhadap agama lain. Seandainya ada teman-teman lain yang mereka masih punya keyakinan menyembah Tuhannya dengan memasang sesaji di tempat ibadah mereka,
Kita tidak perlu kemudian ngusak asik sesaji itu. Karena itu hak mereka di dalam beribadah menurut ajaran mereka. Ya tidak, Bu. Begitu, Pak. Karena mereka meletakkan sesaji di tempat ibadah mereka. Seandainya mereka meletakkan sesaji itu di tempat umum yang semestinya tidak boleh, kita harus menemui orang yang memasang itu, supaya memasang itu yang menyingkirkan. Tidak kita kemudian ngubrak-abrik, itu akan menyinggung daripada agama mereka dan perasaan mereka. Luar biasa ini pelajaran kita ini, ya. Begitu. Di bidang akhlak, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlakul karimah dengan berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Sebab ciptaan manusia itu sifatnya nisbi, sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran dan hadis adalah sifatnya adalah mutlak kebenarannya. Sehingga akhlak itu adalah sifatnya universal. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman itu di negeri Arab yang masih belum maju seperti sekarang, maka akhlak itu diterapkan sekarang di era modern masih tetap eksis, masih dapat dilakukan dengan baik. Pada zaman Nabi, makan minum dengan tangan kiri dan berdiri dianggap aib. Ini betul, Bu. Sekarang makan minum sambil berdiri pakai tangan kiri masih dianggap aib menurut akhlakul karimah. Karena dia termasuk madhmumah yang tercela. Ya tidak, Bu? Ini artinya bahwa nilai-nilai ajaran Islam yang namanya akhlakul karimah itu adalah universal dan sepanjang zaman. Berbeda mungkin dengan etika. Kalau etika mungkin etika orang Jawa, berbeda mungkin dengan etika orang Arab. Kalau kita ini memegang kepala orang di sini, kurang ajar apa ngajeni, Bu? Neranya. Tapi di Saudi Arabia biasa kan? Itu etika beda-beda. Tapi kalau akhlak adalah panjang zaman. Maka di sini Muhammadiyah memakai istilah akhlak. Ya. Kemudian Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah, pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama Islam, serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah. Jadi Muhammadiyah berkeyakinan seluruh rangkaian kegiatan amalan dunia ini bisa menjadi amalan ibadah dikala kita dalam mengamalkan amalan-amalan duniawi ini bertujuan mencari ridho Allah. Ibu-ibu melayani suami itu dalam rangka mencari ridho Allah. Ibu-ibu bekerja untuk mendapatkan nafkah itu juga dalam rangka mencari ridho Allah. Semua amal-amal dunia yang diniati untuk mencari ridho Allah jatuhnya menjadi amal ibadah. Setuju betul, Bu? Kemudian dakwah yang kita gerakkan ini adalah untuk menghidupkan dan mencerahkan. Maka tema daripada muktamar kita adalah memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Ya tidak, Bu? Ini di download ini dari surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Surat Al-Anfal 24.
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya. Apabila dia menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Artinya, kalau kita ini memenuhi panggilan Allah dan Rasulullah, ya, maka panggilan Allah dan panggilan Rasulullah yang kita penuhi dengan seksama itu akan menjanjikan kehidupan yang sebaik-baiknya. Kehidupan dalam berbangsa, dalam bernegara, dalam kehidupan pribadi dan sebagainya. Manakala umat beragama itu, utamanya umat Islam, menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, insya Allah ketentraman akan terjamin dan kerukunan umat juga akan terjamin. Setuju betul? Di sini disebutkan dimengertinya, bahasanya masih seperti itu karena ini apa? Sidang Tanwir tahun 67 ya. Dimengertinya ajaran-ajaran Islam dalam hal-hal yang menjadi keperluan masyarakat, baik mengenai ekonomi, politik, dan sosial, sampai yang sekecil-kecilnya, upamanya dalam tatanan rumah tangga, perorangan, dan sebagainya. Jadi setiap kita sebagai perorangan, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, harus mengerti, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam itu sendiri. Setuju mboten Bu? Nggih, alhamdulillah. Mari kita setelah itu tantangannya semacam itu, kemudian informasi dari Muhammadiyah Semaju, sekarang revitalisasi dakwah, ya, ini penting. Yang pertama, revitalisasi institusi, ya, ini institusi di sini dimulai dari keluarga, masjid, musola, sekolah, perguruan tinggi, perguruan dasar, menengah, rumah sakit, pimpinan ranting, pimpinan cabang Aisyah, PDM, PDA, Urtum, adalah basis gerakan dakwah Muhammadiyah. Tapi apakah sudah menyeluruh mereka kita sentuh dengan dakwah Muhammadiyah atau dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar berdasar Quran dan Sunnah? Ini menjadi persoalan. Oleh karena itu maka kita mulai dari keluarga kita, dari sekolah-sekolah kita, dari pegawai-pegawai sekolahan kita, pegawai-pegawai rumah sakit kita, untuk mendapatkan pembinaan secara rutin sehingga mereka memahami betul tentang Islam itu sendiri. Karena manakala amal usaha itu menjadi besar, kemudian dikelola oleh orang-orang yang tidak tahu tentang al-Islam dan kemuhammadiyahan, maka nanti amal usaha itu seakan-akan menjadi miliknya dan pengelola, direktur, kepala sekolah dan sebagainya nanti akan menjadi raja di situ dan sulit untuk diatur. Bisa nggak seperti itu, Pak? Tapi kalau mereka sudah dimengertikan tentang al-Islam dan kemuhammadiyahan, kaidah-kaidah itu sudah dipahami, maka manakala ada pergeseran kepala sekolah karena sudah habis masa tugasnya dan sebagainya, dia tidak akan mempertahankan dan tidak akan jengkel manakala diganti temannya. Atau bahkan kemudian dia sengaja tidak membuat kader supaya dia sendiri terus yang menjadi kepala atau menjadi direkturnya. Itu juga bukan watak daripada kader persyarikatan Muhammadiyah. Iya betul, Pak. Kemudian orang tua, takmir, kepala sekolah, guru, staf, rektor, dosen, dokter, perawat, pengurus, anggota, ini merupakan subjek dakwah. Maka masing-masing kita sebagai subjek dakwah, masing-masing kita harus bisa menyampaikan ajaran kita ini kepada orang lain. Kaderisasi pengurusan Muhammadiyah ini dipentingkan sekali. Di Temanggung sudah ada sekolah dai, sudah angkatan kedua, kita biayai dari Lazismu.
Sehingga nanti diharapkan mereka bisa menjadi penerus perjuangan kita. Karena kelemahan kita adalah kelangkaan daripada mubaleh, kelangkaan daripada dai. Peningkatan kuantitas di seluruh jenjang dan lini kehidupan umat. Kualitas dan kuantitas kita tingkatkan. Kemudian bagaimana Pak? Anak seorang mubaleh kadang-kadang putranya tidak menjadi mubaleh. Mungkin anak-anak itu melihat ngenes ayahnya. Bapak harus berangkat pagi, pulang malam. Kehidupan bapak semacam itu. Sehingga anaknya tidak ada ruh jihad di dalam berdakwah. Karena bercermin kepada ayahnya. Yang kehidupannya mungkin ngenes karena habis berjuang. Maka ada ide dari wakil sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bagaimana kalau kita ini ngupeni 20 mubaleh masing-masing kabupaten. Dan dia digaji full oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Wah, mboten saged Pak danane. Beliau memberikan solusi. Di Wonosobo ada berapa masjid yang dikuasai Muhammadiyah, Pak? Ada 100 masjid, Pak. Ya saya hitung dengan saudara saya di Wonosobo 150 masjid lah. Itu kan ada kotak amalnya. Kalau 1 kali Jumat atau 1 kali 1 Jumat sepekan, dana itu mungkin masuk 300 ribu rupiah kali 150 masjid sudah berapa Pak? 300 ribu kali 150 berapa juta Mas? Baru 4,5. 4.500.000 itu dalam setiap Jumat. Kalau kemudian kali 4, berapa Bu? $18 juta. Sekarang kita ngingoni mubalek 9 orang. Digaji 2 juta. Wong kayak latihan. Kemudian 9 orang itu dibagi divisi-divisi, dia untuk ngurus umat. Gawe tambahan income kehidupan. Insya Allah dapat jalan. Ini baru akan kita rancang di Temanggung semacam itu, di samping memberikan tambahan kegiatan bagi anak muda, juga tambahan income bagi mereka. Sehingga mereka ada dukungan belakangnya. Ojo wis ngopeni umat, dia tidak diopeni oleh umat. Kasihan kan? Nah, itu begitu. Syukur ada jaminan masa tua. Kesehatan, keamanan. Ini kami sudah punya mungkin 1 miliar lebih dana sosial kader Muhammadiyah. Dari penghasilan rumah sakit itu kami ambil 2,5% setiap akhir tahun untuk kami ambil untuk memberikan kesejahteraan bagi kader Muhammadiyah yang sakit di rumah sakit PKU, manakala BPJS-nya itu ditomboki dengan dana itu. Atau tokoh non-Muhammadiyah yang dia komit dengan dakwah, meskipun dia bukan dari warga Muhammadiyah, dia tokoh tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat desa, juga tanpa mereka minta, juga kita beri bantuan untuk itu. Nah, itu coba ini supaya mereka kemudian ada gerak di dalam ini, melanjutkan dakwah. Kemudian dalam dakwah ini perlu ada revitalisasi media dakwah dan metode. Sekarang banyak teman-teman kita yang dakwah lewat YouTube, menjadi YouTuber. Dengan itu maka dia bisa mendapatkan income, manakala iklannya lebih banyak, mendapat income itu seperti Mata Najwa katanya dia dari YouTube-nya itu 480 juta setiap bulan Bu.
480 juta setiap bulan baru dari YouTube-nya. Belum kalau dia wawancara para menteri, dia kemudian mata najwa itu menjadi apa itu masih mendapatkan income lagi. Tapi kita tidak bisa seperti najwa semua ya Pak ya. Begitu. Artinya bahwa di dalam dakwah itu juga harus pakai metode ini, menggunakan metodologi, menggunakan media sehingga muda tidak bosan. Kemarin saya bertemu dengan tokoh muda Muslim, rambutnya sekian ini. Kalau orang lihat mungkin dia orang berandal ya, tapi ternyata tidak. Dia seorang ulama, seorang kiai. Saya wawancara dengan dia. Ternyata dia ini adalah seorang mubaligh spesialis anak jalanan. Anak jalanan yang sering dicaci oleh mubaligh di mimbar-mimbar itu oleh dia tidak dicaci, didekati. Sepenting anak itu wudhu dulu. Yang penting asal sudah mau berwudhu sudah lumayan lah. Belum salat Pak, enggak apa-apa, sepenting wudhu dulu. Akhirnya dia bisa merekrut sekian anak jalanan itu ke jalan yang benar. Karena biasanya kita kan hanya mencaci dari jauhan, kemudian menganggap dia jelek dan sebagainya, akhirnya malah dia menjadi jauh dari kita. Begitu. Kemudian revitalisasi dakwah yang selanjutnya adalah di dakwah ini perlu ada 4 modal yang penting menurut Bapak Tafsir. Yang pertama adanya kekuasaan. Pada zaman Nabi ketika tahun 8 Hijriah beliau ini akan melakukan haji batal karena Nabi belum punya kekuasaan di Mekah. Gimana Bu? Tapi pada tahun 10 Hijriah ketika Nabi pasukannya sudah puluhan 10.000 kurang lebih, Nabi masuk di Makkah dan bisa menguasai Mekah, Nabi kemudian bisa lancar di dalam melakukan ibadah dan dakwah. Begitu pula Bapak, seorang penguasa dengan tanda tangannya dia bisa membatalkan perda-perda syariah. Ini betul Pak. Berarti kekuasaan itu penting. Pak Tafsir sering mengatakan orang Muhammadiyah itu isi otaknya banyak, isi kepalanya banyak, tapi kepalanya sedikit. Nah ini. Oleh karena itu kita tidak boleh kemudian bertentangan dengan pemerintah setempat. Justru kita mendekati pemerintah setempat itu dalam rangka melancarkan dakwah kita. Ya. Kemudian yang kedua, dukungan dakwah itu adalah adanya SDM, yaitu para mubaligh harus cukup. Kita mempersiapkan para muda sehingga bisa melanjutkan daripada kegiatan-kegiatan para mubaligh sepuh. Kemudian yang ketiga, harus ada dana yang mensupport daripada dakwah itu. Karena Nabi ketika menyiarkan Islam pertama kali didukung oleh Khadijah, di mana harta Khadijah habis untuk mendanai dakwah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat menurut Pak Tafsir, dakwah akan lancar, harus ada dukungan budaya setempat. Oleh karena itu maka para wali 9 dulu dalam dakwahnya pakai dongeng, pakai nyanyian, pakai apa seni-seni yang ada di masyarakat tidak dimusnahkan, tetapi diakomodir dan kemudian dimasuki nilai-nilai Islam itu sendiri. Pak Tafsir menggambarkan seorang mubaligh Muhammadiyah itu sering mengatakan, kopiah ini kan hanya budaya. Ya betul Bu. Tapi kalau seandainya Pak Asy'ari khutbah tidak pakai kopiah gimana Bu? Kan wagu. Ya, sarung itu budaya. Kok kemudian khutbah di masjid gede, kok pakai celana panjang,
besok sudah tidak dipakai lagi oleh panitia, oleh takmir. Mestinya pakai sarung. Nah, itu begitu menurut beliau digambarkan seperti itu. Jadi dakwah itu harus didukung oleh 4 hal ini. Adanya kekuasaan di situ yang mendukung dakwah, adanya SDM, adanya dana, dan kita mengakomodir budaya yang ada selama budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itulah Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Judulnya adalah revitalisasi dakwah, tapi uraiannya semacam itu. Maksudnya adalah mari kita giatkan kembali dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar melalui persyarikatan Muhammadiyah ini. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah bukanlah organisasi yang oposisi terhadap pemerintah, bukan oposisi. Dan juga bukan koalisi. Kalau kita ini oposisi, apapun yang menjadi program pemerintah dicibir dan ditolak. Itu oposisi namanya. Tapi kalau koalisi, apapun yang dicanangkan pemerintah meskipun tidak disetujui oleh rakyat, terus didukung 100%. Tidak begitu. Tapi Muhammadiyah memposisikan sebagai konsisten, sebagai terhadap pemerintah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita mengikuti apa yang baik dan benar, dan kita akan menyampaikan dengan bijak manakala melenceng. Dengan cara apa? Menghadap kepada pemerintah itu untuk memberikan arahan-arahan, tidak dengan cara mengerahkan massa. Itu Muhammadiyah begitu, Pak. Jadi sering ada anak muda yang mengatakan, ora sabar karo Muhammadiyah, ora demo kok. Tidak begitu, Pak. Muhammadiyah caranya tidak semacam itu. Ini bisa kita pahami semua, karena pemerintah membutuhkan rakyat, dan rakyat membutuhkan pemerintah, tapi pemerintah juga memerlukan kontrol dari ormas-ormas Islam yang masih konsisten terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian 1 jam saya menyampaikan pengajian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.